Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memilih pasangan hidup adalah memilih teman seumur hidup, yang tentunya keputusan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati. Pilihan pasangan hidup akan sangat menentukan dampak yang dirasakan dalam keluarga. Itu sebabnya sangat berbahaya bila seseorang memilih pilihan yang salah. Tentu karena itu kita sebagai orang percaya memilih di dalam pimpinan Tuhan. Pilihan yang salah adalah memilih pasangan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Itu sangat berbahaya dan jangan berani melakukannya. Tema renungan saat ini adalah bahaya memilih istri yang tidak takut akan Tuhan menurut kitab Amsal. Kitab Amsal menjelaskan banyak hal tentang istri. Apa sih bahayanya kalau seseorang memilih istri yang tidak takut akan Tuhan? Yang pertama, istri yang tidak takut akan Tuhan hidupnya tidak bermoral. Amsal 11 ayat 22 berkata, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Perempuan yang tidak susila berarti seorang perempuan dengan perilaku yang bebas dan tidak tahu aturan. Sedangkan perempuan yang bersusila adalah perempuan yang sungguh-sungguh menyukai kehormatan dan kesenangan yang menyertai kebajikan dan tanpa noda atau dosa. Kecantikan atau kemolekan jasmani perempuan tidak susila seperti anting-anting emas, sesuatu yang sangat berharga. Dan kalau ada hikmat dan anugerah yang melindungi dari godaan, maka ia melupakan perhiasan yang sangat baik. Anting-anting emas di hidung sering dipakai pada waktu itu oleh perempuan timur. Maksud saya perempuan Middle East. Umat Allah yang diberkati Tuhan, perempuan yang bodoh dan tidak susila, dengan sikap yang menganggap remeh, cocok dibandingkan dengan seekor babi. Walaupun dia sangat cantik, perempuan tidak susila berkubang dalam lumpur hawa nafsu yang kotor, yang mencemarkan pikiran dan hati nurani, dan walaupun dimandikan itu akan kembali lagi menyerahkan diri untuk diperhamba atau dikendalikan oleh hawa nafsu yang kotor, yang najis. Perempuan tidak susila, kecantikannya tidak disertai kesopanan. Kecantikan itu seperti pemberian yang tidak tepat dan tidak pantas untuk mereka. Sangat tidak pada tempatnya. Seperti anting-anting emas dijumur babi, yang dipakainya untuk membongkar timbunan kotoran. Jika kecantikan tidak dikawal oleh kebaikan atau susila, maka kebaikan menjadi rentan, kebaikan menjadi rusak
oleh karena kecantikan. Istri yang cantik merupakan anugerah Tuhan. Istri tersebut memiliki kelebihan jasmani, namun jika tidak bermoral, tidak bersusila, maka menjadi seperti anting-anting emas dijumur babi. Artinya wanita cantik tidak pantas bila tidak menunjukkan hidup yang bermoral. Jadi istri yang cantik harus menunjukkan susila yang baik, artinya hidup bermoral. Wanita yang cantik adalah blessing, adalah anugerah Tuhan. Namun sangat disayangkan jika tidak bermoral baik atau menjadi wanita tidak bersusila. Wanita yang demikian harus dihindari untuk tidak dinikahi. Jika wanita yang tidak bersusila dinikahi, maka rumah tangga akan hancur, akan rusak, karena tidak ada kekudusan pernikahan yang dihargai oleh istri. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ini warning, ini peringatan bagi kita. Bahaya memilih istri yang tidak takut akan Tuhan. Menurut kitab Amsal yang pertama adalah istri yang tidak takut Tuhan, hidupnya tidak bermoral. Yang kedua, istri yang tidak takut Tuhan, perilakunya tidak cakap. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Biasanya hubungan antara suami, maksud saya hubungan antara manusia, paling penting yang pernah akan kita miliki adalah hubungan suami istri. Pasangan hidup yang baik ikut menyumbang kebahagiaan, sukacita, keberhasilan, sedangkan pasangan yang tidak baik menyebabkan banyak kesusahan dan kesedihan. Ketika mencari pasangan hidup, kita harus mempertimbangkan sifat dari pasangan kita dan komitmennya kepada Kristus, standar-standar hidup kekudusan yang Tuhan tetapkan, apakah ada atau tidak pada orang tersebut, sehingga kita tidak akan menikah dengan orang yang salah dan menyesal seumur hidup. Orang yang diberkati dengan istri yang baik adalah orang yang berbahagia, seolah-olah ia duduk di atas tahta, sebab istrinya sudah seperti mahkota baginya. Istri yang cakap, yang saleh dan bijaksana, terampil dan rajin, giat bekerja demi kebaikan keluarganya, dan memperhatikan urusan-urusan rumah tangganya dengan cermat, yang menjalankan kewajibannya dalam segala hal berdasarkan kesadaran hati nurani. Seorang istri yang hidup dalam roh, yang dapat menanggung salib tanpa berkeluh kesah. Istri seperti itu mengakui suaminya sebagai kepalanya. Oleh sebab itu, ia adalah mahkota bagi suaminya. Ia bukan hanya menjadi pujian dan kehormatan bagi suaminya, tapi istri yang demikian seperti mahkota yang merupakan hiasan, mendukung dan mempertahankan kewenangan suaminya di dalam keluarga. Seperti mahkota yang merupakan lambang kekuasaan. Ia tunduk dan setia terhadap suaminya. Melalui keteladanan hidup, sang istri tersebut mengajar anak-anak dan hamba-hamba ataupun asisten rumah tangga suaminya untuk berlaku atau berbuat yang baik seperti yang dicontohkan oleh sang istri. Tetapi istri yang berkarakter buruk menjadikan hidup sengsara, seolah-olah hidup di keranjang sampah, sebab istrinya tidak lebih baik dari penyakit yang membusukkan tulangnya, penyakit yang tak dapat disembuhkan
Selain itu, dia membuat malu suaminya. Istri yang bodoh, istri yang malas, istri yang boros, istri jalang, istri yang penuh hawa nafsu dan bermulut tajam, menghancurkan nama baik maupun penghiburan bagi suaminya. Jika suaminya pergi jauh, kepalanya tertunduk, sebab kesalahan-kesalahan istrinya menjadi celah baginya. Jika ia sedang menyendiri, maksudnya suaminya, hatinya menjadi muram, suaminya senantiasa gelisah. Ini merupakan penderitaan yang banyak menggerogoti jiwa suami karena istrinya tidak cakap. Istri yang tidak cakap artinya istri yang tidak berkarakter baik, menjadikan suami tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki kemuliaan dimanapun suaminya berada atau pergi. Suaminya dipermalukan amat sangat, mengalami satu kondisi yang terpuruk. Suaminya selalu menjadi gelisah karena merasa dirinya seperti sampah yang buruk, yang tidak bernilai akibat kelakuan istrinya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penting sekali bagi kita untuk memilih istri yang takut akan Allah. Bagian yang ketiga, istri yang tidak takut Tuhan, tindakannya bodoh. Jadi pertama, istri yang tidak takut akan Tuhan tidak bermoral. Kedua, istri yang tidak takut Tuhan tidak cakap. Yang ketiga, istri yang tidak takut Tuhan bodoh. Amsal 14 ayat 1 berkata, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perempuan atau istri yang baik dipastikan takut akan Tuhan. Seorang istri yang baik merupakan berkat yang besar bagi keluarganya. Melalui istri yang subur kandungannya, sebuah keluarga akan bertambah banyak dan dilengkapi dengan anak-anak, sehingga dapat membangun keluarga yang baik. Istri yang bijaksana, istri yang saleh, istri yang rajin, istri yang penuh perhatian, mengurus urusan keluarga dan akan berhasil. Utang-utangnya akan dilunasi, pendapatan akan meningkat, persediaan makanan disimpan, anak-anak akan dididik, diurus dengan baik, dan seluruh keluarga akan merasa sejahtera di dalam rumah, dipuji di luar rumah. Istri yang demikian memandang rumah itu sebagai miliknya sendiri untuk dipelihara, walaupun ia tahu bahwa suaminya yang menerima ataupun yang memerintah sebagai atasan. Tetapi ada juga keluarga yang hancur, Bapak Ibu, karena perilaku istri yang buruk. Seorang perempuan yang disebut bodoh, yang tidak takut akan Allah, tidak menghargai urusan keluarganya, degil, boros, gemar bersenang-senang. Istri yang memuaskan diri dengan kesenangan dan seleranya, yang sangat suka bertamasya, berpesta, bermain kartu, pergi ke tempat hiburan, menghabiskan harta, dipastikan akan jatuh miskin dan hidupnya menjadi sia-sia. Istri yang demikian menghancurkan rumah tangganya karena telah meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Sang suami tentu menjadi sangat risau dan nyaris tidak mampu mencegah perilaku istrinya. Istri yang bodoh, tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, berpoya-poya, menyia-nyiakan waktu dan tidak menghiraukan teguran suami. Akhirnya menghancurkan, meruntuhkan sendiri rumah tangganya. Istri yang demikian harus bertobat agar rumah tangganya dipulihkan dan diberkati Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada bagian yang keempat, istri yang tidak takut Tuhan kecenderungannya bertengkar
Amsal 19 ayat yang ke-13 berkata, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Anak bebal adalah penderitaan yang besar dan bisa membuat orang beribu-ribu kali berharap untuk ditakdirkan tidak mempunyai anak seperti itu. Ada anak yang tidak mau belajar atau bekerja, tidak mau mendengarkan nasihat, hidup dalam percabulan, hidup bebas seenaknya, menghambur-hamburkan apa yang dimilikinya, mempertaruhkan dan menghabiskan untuk memuaskan hawa nafsu secara berlebihan dari apa yang dimiliki. Ada juga yang congkak, dungu, dan tinggi hati. Anak yang demikian tentu membawa kesedihan bagi ayahnya, karena ia merupakan aib yang mendatangkan kehancuran bagi keluarganya. Istri yang suka marah-marah dan cepat kesal adalah penderitaan yang sama besarnya dengan pertengkaran yang tidak henti-henti. Setiap hari, setiap jam ada saja yang ditemukannya untuk membuat dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya menjadi gelisah. Orang-orang yang terbiasa mencaci tidak pernah kekurangan satu dua hal untuk dicaci dan terus mencaci. Pertengkaran yang tiada hentinya seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Maksudnya kekesalan yang tiada hentinya, sama seperti seorang yang mempunyai rumah yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga atapnya bocor kalau hujan, dan orang tidak bisa berbaring dengan tubuh kering di dalamnya. Suatu keadaan yang tidak nyaman dan sangat membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bisa menghadapi masa-masa sukar tersebut. Istri yang cenderung bertengkar atau cekcok menimbulkan tragedi, satu kesedihan sepanjang hidup. Suami kesal tiada henti, suatu kondisi yang tidak nyaman. Dibutuhkan kekuatan khusus dalam menghadapi istri yang suka bertengkar. Berdoalah kepada Tuhan dan tunjukkanlah sikap yang baik, agar istri yang berbuat kekesalan berubah menjadi istri yang menyenangkan, tidak suka bertengkar, sabar, dan suka memaklumi setiap keadaan dalam rumah tangga. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pada bagian akhir, istri yang tidak takut Tuhan, kelakuannya menjengkelkan. Amsal 21 ayat 9 berkata, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Satu penderitaan yang besar bagi suami bila mempunyai istri yang cerewet dan suka mengomel, suatu sikap yang sangat menjengkelkan. Istri yang demikian di mana saja dan kapan saja amarahnya selalu meledak-ledak, suka mencaci maki suami dan orang lain di sekitarnya. Istri yang demikian sering kesal sendiri dan marah-marah terhadap anak-anaknya dan juga kepada pembantunya, bahkan membuat jengkel suaminya. Istri yang demikian juga sekalipun tinggal di rumah yang luas dan megah, maka ia akan tetap merusak kenyamanan. Istri yang menjengkelkan akan membuat suaminya maupun rumahnya menjadi tidak ramah dan tidak pantas dipakai sebagai tempat untuk menikmati persahabatan sejati dalam rumah tangga. Suami akan menjadi malu karena telah memilih wanita demikian untuk dijadikan istri. Sikap suami terhadap istri yang menjengkelkan tidak akan melawan, karena jika dilawan, amarah istri akan semakin menjadi-jadi. Suami yang baik tidak akan membalas cercaan dengan cercaan atau kejahatan, namun yang dilakukan suaminya adalah menarik diri ke sudut soto rumah, artinya duduk sendirian di sudut rumah agar terhindar dari celoteh istrinya. Di sudut soto rumah, suaminya akan menyibukkan diri dari pandangan istri guna melakukan hal-hal yang baik. Suatu keputusan yang baik ketimbang meninggalkan rumah dan bergaul dengan orang-orang yang buruk, atau pergi mencari hiburan seperti yang diperbuat banyak orang.
yang akhirnya melakukan dosa. Istri yang kelakuannya menjengkelkan akan menjadikan suaminya menyendiri dari rumah guna menghindari celotehan istri yang tidak menyenangkan, dan melakukan hal positif untuk menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat ketimbang meladeni istri yang menjengkelkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ini jadi peringatan bagi kita semua. Istri yang tidak takut akan Tuhan menurut kitab Amsal ditunjukkan dengan hidup yang tidak bermoral, perilaku yang tidak cakap, tindakan yang bodoh, kecenderungan bertengkar, kelakuan yang menjengkelkan. Hidup bersama istri yang tidak takut akan Tuhan sangat berbahaya karena menjadi aib yang menyakitkan hati suami. Perhatikan peringatan ini. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.